Barang bekas kan sebenarnya itu barang bekas kan, gimana lo mencari hunting barang bekas tapi masih layak pakai dan keren. Iya. Banyak yang masih enggan ya, kayak ih masa sih kita pakai baju bekas orang. Ih lo nggak takut ya, ini kan bekas orang mati misalnya, siapa tahu dia sakit. Kita 80-an itu kita udah terbiasa dengan hal itu. Berarti ini kadang-kadang nih toko-toko second ini juga suka agak-agak tricky ya, yang konglomerat yang apa segala macam. Lo belanjanya juga seneng banget ke flea market. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Hari ini gue Budos bersama dengan tamu spesial, Mbak Sari. Mbak Sari kan di fashion ya? Oke, kita akan cerita-cerita seru tentang fashion, tapi kayaknya khususnya tentang thrifting. Betul nggak? Yes. Oke, cerita awal dulu. Kan kita temanya 70s, 80s, 90s nih, pengen tarik lagi. Dulu waktu kecil pasti 70s dong. Ya, nah itu lagi di mana? Mungkin ada cerita apa aja? Ceritakan dulu deh. Oke, saya Sari, Khairia Sari. Saya lahir tahun 76. Oke, ya. Kita 70s baby. 70s baby. Nah, di tahun itu kan apa ya? Sampai sekarang juga mood saya tuh kayak 70-an. Kita stuck di situ. Kita stuck di situ ya, termasuk musik yang paling ini saya tuh kayak nggak bisa kompromi kalau untuk musik deh. Bener. Itu saya kayak udah stop di 80 awal kayaknya. Wah, benar-benar. Dan nonton konser-konser pun nih aku ya nih, kita ngobrol santai kan ya? Santai dong. Nonton konser pun kayak nonton konser terakhir gue nonton Barry Manilow coba. Oh my god. Tahun lalu di Vegas. Gemes. Pengen juga. Iya, jadi nah soal thrifting. Jadi gini, kebetulan saya memang dari kecil itu saya udah piknik ya sama orang tua saya ke mana-mana gitu. Nah, setiap kali kita keluar negeri, mama saya tuh selalu mengajak saya ke flea market. Oke. Jadi dari tahun 80-an tuh saya udah terbiasa dengan melihat barang-barang yang antik ya. Barang jadul, retro, pokoknya yang waktu tahun 80-an berarti kan 20 tahun vintage, itu kan 20 tahun sebelum kan, sampai 100 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi udah terbiasa. Nah, sekarang kan lagi tren lagi tuh thrifting kan ya. Padahal sebenarnya kalau saya perhatikan nih sebagai orang fashion juga, saya lama di industri fashion 20 tahunan ya, 20 tahunan sampai sekarang saya punya brand sendiri loh, Mbak, underwear. Oke. Lingerie. Nah, jadi kalau saya melihat di Indonesia ini baru ya 5 tahun 6 tahun terakhir kali ya orang yang istilah thrifting itu sangat heboh di Gen Z gitu kan. Padahal itu mah udah kalau di luar negeri itu dari zaman kita 80-an itu kita udah terbiasa dengan hal itu gitu. Tapi memang kalau di Indonesia kalau perhatiin ya, especially Asia juga, kecuali Tokyo. Itu kita itu cenderung maunya pakai baju yang baru. Nah, ini ada mood ya, ada mood yang Asia punya kayaknya. Kalau bule mah nggak peduli. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa dengan barang bekas kan sebenarnya itu barang bekas kan. Gimana lo mencari hunting barang bekas tapi masih layak pakai dan keren. Iya. Nah, itu tuh kalau di Indonesia kalau saya perhatiin banyak yang masih enggan ya. Kayak, ih masa sih kita pakai baju bekas orang gitu kan. Risih gitu ya. Nah, itu Asian, kecuali di Tokyo. Tokyo tuh udah amat sangat advance ya mereka itu. Jadi memang beda sendiri. Tapi ya itu sejak 6 tahun 7 tahun terakhir saya lihat kok pada mulai lagi nih anak-anaknya saya just good. Gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih Mbak thrifting itu? Thrifting itu a way nge-thrift. Karena nge-thrift. Karena saya bingung anak-anak kantor saya suka bilang, "Iya, ini hasil nge-thrift." Apaan sih nge-thrift gitu ya? Ngomongnya nge-thrift. Iya, nge-thrift. Kira itu gitu kan. Ya itu jadi kita mencari barang-barang, hunting barang-barang lama, bekas, sudah pasti bekas lama, tapi
yang kita masih bisa pakai lagi di saat ini. Ya. Karena kalau fashion sebenarnya agak susah ngomongin retro fashion ini ya. Karena kalau retro fashion itu kan sesuatu barang, benda yang didesain sebenarnya kalau retro fashion ya, yang didesain sekarang tapi inspired by tahun 70-an. Oke. Sementara kalau vintage, yang mana kalau di thrifting banyaknya vintage kan, Ya. itu memang barang-barang yang dari 20 tahun yang lalu dibikinnya, diproduksinya, 30 tahun lalu gitu. Seperti ini Nah ini kan jadi lucu mau banget pakai ya. apa nih blazer? Tahu nggak, ini gue cuman beli 30.000 Yang benar. di Pasar Senen. I love Pasar Senen. Maksudnya ini kayak dari tahun berapa? Ini tuh si masnya sih bilang, kan masnya juga nggak tahu ya. Iya, kita lebih tahu. Iya. Masnya ini kayak bayangin ya, maksud saya tuh sampai happy banget ya karena dari Jangan materialnya dong. aja kayak Zaman sekarang udah nggak ada ya. gitu loh. Dan ini nih kalau dari lihat ini motifnya tuh kayak 60s. Iya, The betul. 60s. Nah, Ramenya sementara gitu. anting yang saya pakai, saya beli tahun lalu di Amerika di 80s ya? museum. No, this is inspired by 60s. Oke. Nah, jadi kan ini Iya, retro. iya, iya, Nah, jadi retro. lihat perbandingan kan, apa retro, apa vintage Nyambung gitu. nggak? Nah, thrifting ini di Pasar Senen. Jadi bisa dibilang juga ini menghemat. Oh iya, Very sustainability. economic dong. Dan Sustainability. namanya sustainability itu sebenarnya. Kita memakai reuse, recycling, itu apa yang masih ada dari Masih dulu, tapi ada. masih bagus ya. Masih bagus. Dan terus kita kalau mau kita benerin namanya upcycling. Upcycling. Oke. Kacamata Nambah-nambah misalnya nih Mbak ya, nambah-nambah apa? Nah, upcycling. Upcycling, ya. Tambahin baru ini kan dari dulu misalnya dari mamamu nih ya, dari mamamu terus nanti kamu tambahin Ini depannya depannya bagian beda. putih. Itu upcycling. Oke. Kacamata enggak? Oh, kacamata ini tahu nggak sih nenek-nenek yang usia 102 Iris iya, Apfel. iya. Nah, ini desainnya dia. Oh, yang benar. Iya. Yang udah meninggal dia baru meninggal beberapa bulan lalu kan. Si Iris Apfel ini. Oke, sama ya, Dia kita juga mendesain. suka. Ini kacamata baca gue ya. Plus ya, Bu. Iya, Jadi kalau misalnya bisa dibilang produk thrifting itu nggak cuma fashion dong. Oh enggak, Bisa yang lain juga, furniture, barang-barang ya, lain. barang-barang. Tapi Oke. kalau saya tiap saya ke luar negeri ya, itu selalu saya tuh enggak deh gue ke toko-toko Yang big branded brand ya. gitu malah. Itu ada waktunya misalnya gini. Kalau misalnya kita ke Hong Kong, saya ke Hong Kong, yes, gue ke yang itu karena memang the best ya. Emang lo layak mencari. Tapi kalau misalnya kayak udah ke Eropa, ke Amerika, ke Belanda, Iya, aduh itu iya. mah sayang banget kalau Iya, kita nggak ke banget ya. toko second, vintage store atau thrifting yang flea market gitu karena nggak tahu ya, saya mungkin oldies ya karena saya juga dipanggil oma kan ya. Kalau di kantor dulu dipanggil oma karena emang Oma emang cantik. senengnya tuh emang berbau-bau tuwir Jadul, gitu, jadul karena itu keren dan bahan materialnya beda kan sama Iya, zaman betul. sekarang Masih- kadang-kadang masih gitu. bagus ya. Masih bagus. Jadi produk lain furniture, interior. Interior ya semua. Bahkan rumah maksudnya kalau kita ngomongin vintage Iya, ya, yang rumah kan secara zaman tahun besar ukurannya 70-annya besar itu kan nggak, kalau nggak dirombak kan juga it's still the same desain ya. Ya, nah balik nih, balik bentar. Tadi kan waktu tahun-tahun 80s tadi Mbak bilang udah sering diajak keliling kota di Eropa atau di Barat. Nah itu bisa ceritakan nggak di kota-kota apa aja sih Oke. yang terus nemuin flea market? Yang lucu-lucu ya. Yang Yang lucu-lucu. best itu Paris. Paris. Oke. Best Paris, di Florence, Milan juga. Florence, Milan. Belanda banyak, tapi Belanda apa aja banyak tuh? lucu sekali. Belanda tuh macam-macam. Nah sekarang tapi yang menarik gini, yang kalau saya perhatiin ya, karena belanjanya udah tahun 80-an, 90-an, 2000-an kan ya aku ya. Perhatiin ini kadang-kadang nih toko-toko second ini juga suka agak-agak tricky ya. Maksudnya Oke. mereka tuh sebenarnya nggak menjual juga yang kuno, tapi kayak yang ya itu upcycling. Kalau upcycling kan sebenarnya lo nggak vintage amat kan gitu loh. Jadi tuh kayak saya suka ngeliat sekarang di Amsterdam tuh ya, Iya. toko-toko flea market, toko vintage-nya itu udah nggak yang pure, bener-bener dari tahun 60-an, 70-an gitu. Jadi combine sekarang, karena memang anak-anak zaman sekarang kan kreatif. Gitu. Oh, jadi mereka juga kreatif Iya, mengcombine, mereka konsumernya sendiri, juga udah yes. begitu ya. Nah itu yang di Barat. Kalau di Indonesia sendiri? Nah di Jakarta Indonesia, atau di Jakarta kota lain? udah agak mulai ya. Kemarin saya tuh ke sebuah bazar yang untuk Gen Z.
Menarik karena mereka udah kayak di Inggris deh ini ya, si anak-anak ini bikinnya baju-bajunya tuh juga yang agak-agak kinky malah menurut gue Oh, ya. iya? Hebat loh nih anak, Nah, loh. hebat loh. Tapi di antara si Kayak apa tuh? kinky-kinkian itu misalnya kayak ada belt hitam gitu ya, vest, belt gitu, terus udah gitu chain, pakai chain, terus ada yang kayak off shoulder, ada kriwil-kriwilnya gitu kan, blues. Nah, tapi di satu situ mereka ada lagi yang ngejual barang-barang mamanya. Lucu deh. Kan saya ngeliat loh. Mamanya dijual. Iya, terus ini bukannya Vivienne Westwood ya? Jadi kemarin saya lihat ini bukannya Vivienne Westwood tas. Iya, ini punya mama saya gitu. Oh, terus lucu. Jadi dia combine antara yang dia rancang sendiri sama barang-barang mama yang dijual di situ. Oke. Berarti itu upcycle. Enggak, kalau Vivienne Westwood enggak, dia cuman Di-combine ininya, padu padan. combine produknya yang dijual gitu loh. Enggak hanya yang punya dia, tapi ternyata ada punya mama. Jadi sekalian jualan. Mungkin emaknya udah kebanyakan kali Iya ya kali barangnya ya. ya. Pusing kayak kita harganya? juga kan pasti. Zaman dulu Banyak kan juga. banyak banget kan. Harga tetap murah. Harga murah. Harga tetap murah. Nah, karena kecintaan saya terhadap vintage dan berhubungan dengan second hand, saya akhirnya membuat platform Nah, boleh namanya cerita. Garugi. 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 Garugi dong. Berarti kalau beli di situ nggak rugi. Gak rugi. Jadi saya mengumpulkan teman-teman, baru volume 1 kemarin pas lebaran. Jadi saya mengcurate, jadi istilahnya curated pre-love. Pre-love Istilahnya tuh ya. istilahnya. Nah, itu saya mengcurate kayak 1000-an produk lah, 1000-an baju, sepatu, mana yang layak dijual dengan masih kondisinya bagus, tapi kalau thrifting itu harus bisa dibedain mana yang high end brand, mana yang streetwear brand, high street. Jadi misalnya kalau misalnya vintage couture kan Gucci, misalnya Dior, apa gitu kan semua. Nah, beda sama kalau kita beli thrifting Adidas, Nike. Nah, itu tuh dibedain. Nah, kemarin yang saya lakukan adalah saya dan partner saya kita berdua bikin lebih ke pemilihan produknya yang lebih couture. Jadi yang Hermes, Gucci gitu loh, lebih kayak gitu-gitu. Tapi yang tetap murah. Jadi karena ya seneng ya, maksudnya kita kan seneng kalau membeli sesuatu bagus, kualitasnya bagus, tapi bukan setengah harga lagi, udah harganya turun berat gitu ya. Banget ya. Ini di Garugi nih. Garugi, jadi nanti akan ada lagi akhir tahun. Ada Instagramnya ya. Ada. Oke, nanti biar dicek deh ya. Nah, kayaknya mulai ada pertanyaan nih dari Exki. Mbak, mau nanya Mbak, tadi dengar Mbak Sari ngomong bahwa anak-anak sekarang tuh lebih tertarik dengan thrifting wear-nya dan sebagainya gitu. Kenapa Mbak? Fashion zaman sekarang itu kenapa dibandingkan dengan fashion zaman dulu? Zaman retro ya. Oh, oke. Iya, betul. Kenapa ya? Ya, jadi itu sebenarnya kalau fashion itu kan sebenarnya berevolusi ya, bergerak. Nah, surprisingly biasanya itu tiap berapa dekade muncul lagi dekade yang lain. Nah, dekade kita ini tahun lalu tuh kita back to 90s. That's why si anak-anak Gen Z ini pemilihan musiknya kan lagu-lagu kita loh. Agak iya, Kadang saya masuk juga dulu. lagi. Kalau tahu sih Utaliku Mahwa gitu loh. Ini anak-anak ini padahal umurnya kan 21, 23, tapi mereka nyari itu gitu loh. Nah, terus kalau soal fashion, karena fashion terus bergerak, jadi mereka otomatis kayak melihat lagi yang tahun 90-an itu seperti apa gitu loh. Misalnya high waist, agak longgar-longgar. Memang pakemnya fashion tuh seperti itu sih. Kita selalu bergerak dan selalu back tuh, nanti setiap berapa dekade lo balik lagi. Menurut Mbak Sari, anak generasi sekarang itu lebih tertarik ke yang 70s, 80s atau 90s? Sekarang tuh 90s. 90s tetap ya. Tetap 90s. 70s itu masih agak kejauhan tuh, belum. Nanti kali tahun depan. Mungkin mereka udah agak gedean lagi tuh masih bisa. 60s itu terlalu jauh. 60s itu masih terlalu jauh. 60s terlalu Kita aja yang 70s, kita, 80s ya. itu kita.
mereka mungkin paling jauh di 80s. Iya, 80s 90s Iya. yang sekarang nih ya, yang saat ini nih. Anak-anak kita gitu ya. Iya, Nah. betul. Kalau itu Mbak Sari kalau ngeliat generasi sekarang memakai baju yang misalnya 80s, 90s gitu, berasa ada yang ini agak terlalu berlebihan. Oh iya, memang benar. Bahkan Agak ya nggak di masuk. kita kan kalau di Dunia Fashion kan selalu ada Fashion Week kan. Paris, New York, London, Paris, Milan kan. Sekarang aja desainer-desainer luar negeri itu, international designer itu ini kayak contoh Balenciaga ya, how crazy sekarang si desainernya mendesain sesuatu yang gila jelek banget gila sebenarnya gitu loh. Tapi anak sekarang ugly is chic. Jadi ugly chic. Jadi kalau lo gayanya jelek, oh nggak apa-apa. Ini Emang. zaman sekarang gitu. Ini gue gitu. Ini lihat ya, kalau saya pernah tinggal di New York dulu ya. New York kan, New Yorker itu very sangat apa ya, bebas kan, gayanya udah paling inilah apa ya, liberal dan ekspresinya lebih daripada Paris ya. Dulu aja zaman gue tuh kayak masih enak ya dilihatnya satu tone, bukan satu tone, misalnya stylingan itu. Sekarang di jalanan New York City itu aduh ampun ya, apalagi kalau summer tuh cuman pakai BH doang gitu loh. Kayak zaman sekarang loh. Selama pandemik ini kayaknya pas pandemik itu jadi cuma pakai BH aja, terus pakai celana pendek. Dan mereka kan zaman sekarang anak-anak, nah satu lagi, zaman kalau hubungan dengan fashion, body positivity, Iya. ya kan. Jadi mau ukuran size-nya gembala gitu ya, tapi nggak apa-apa, gue tetap pakai mini skirt meskipun kakinya gede gitu. Hoha. Jadi Bahasanya segede segede hoha. Ya itu ini kayak I don't know, mungkin demokrasi kebablasan atau gimana, I don't know. Tapi ini di Amerika western banget. Tapi kita bisa jadi keikutan karena kita kan selalu look up sama sana kan. Bisa latah. Apalagi fashion bisa. Jadi body positivity itu kayak disalahgunakan banget sih kalau ini pandangan saya ya. Untuk jadinya lo bebas berekspresi ya. Sekarang kalau in fashion style, kalau fashion sama style beda. Kalau dalam style yang baik ya lo tetap harus ada kedesanan dong ya, decent. proper, gimana lo how to dress itu kan. Nggak bisa sembarangan. Ini nggak apa-apa meskipun gue gembala tapi gue tetap mau pakai mini short. Iya. Short yang high waist apalah gitu, terus pakai BH doang. Aduh, terus pakai blazer, banyak kan sekarang. Iya. Bra and blazer. Iya. Kalau crop top nggak apa-apa, misalnya kalau crop top segini, tapi ini lo bra per se kan sebenarnya lo buat di dalam ya. Di dalam intimate. Itu kan namanya intimate, that's why dibilangin Iya, intimate. makanya dibilang intimate. Iya. Apa underwear. Nah, Berarti tuh. kesimpulannya bahwa dulu kayak misalnya flower power gitu, ya memang pada saat itu memang cara berpakaian seperti itu. Iya, Jadi tapi tidak artificial kayak sekarang. enggak, kalau flower power kan masih tetap tertutup ya, Iya, keren ya, dia dengan rumbai, dengan hippies kan itu. Jadi itu kan jadi tie-dye. Tie-dye. Flower power itu kan is a movement. Ya kan? Ini sekarang juga mungkin kalau body positivity is a movement. Tapi kalau ugly dress, I don't know gitu. Maksudnya kayak nih agak kebablasan nih gitu. Sip ya. Pak Lur. Oke. Pertanyaan dari saya ya, Mas Adi, ya. Tadi saya Mbak Sari ngomong masalah vintage. Apakah memang dalam dunia haute couture itu kalau yang busana itu sesungguhnya yang sudah lalu itu vintage? Ada nggak yang bilang kalau itu eranya retro? Kita ngomong retro nih. Kan ada yang bilang, kita jual pakaian retro. Iya. Tapi kalau Mbak Sari bilang tadi pakaian vintage. Iya. Nah, itu gimana pembedaannya? Apakah karena ada tahapan-tahapannya setiap dekade? Timeline-nya kali ya, saya. Iya, nggak ada yang bilang retro. Mungkin inspired, jadi gini misalnya let's say ada desainer A gitu ya, dia mengeluarkan koleksi Spring Summer 2025 nanti nih buat tahun depan, inspired by retro 60-an. Nah, gitu bisa, tapi nggak bisa dibilang karena kalau yang baru semua ini bukan vintage berarti. Istilah. Ya, you can use it. Inspired by retro tahun 60-an. Retro look ya istilahnya. Iya, retro bisa. Tapi kalau vintage tuh barangnya sendiri dan nggak ada desainer yang
ya namanya kan koleksi baru ya. Iya, Mereka harus bukan bikin yang vintage. baru kan. Jadi semua koleksi harus baru. Jadi Iya. mereka harus mengeluarkan yang didesain saat ini dan diproduksi saat ini. Iya, iya. Jadi paling bahasanya itu Iya, inspired, bahasanya inspired by retro era apa gitu. Oke, Oke, ya. satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Dulu kan marak zamannya di sini itu ada namanya factory outlet. Oh iya. Gue sempat berpikir, apa bedanya sih factory outlet dengan thrifting shop kayak gitu? Oke. Ya. Jadi kalau factory outlet itu sebenarnya gini. Nah, ini menarik nih. Karena ini kan awal dari Amerika ya. Gue juga lihat sih perbedaannya yang Amerika, yang Eropa, yang Asia gitu ya. Jadi brand-brand ini, brand besar ya, rumah mode yang besar internasional ini bukan membuang, ada yang nggak laku kan, nah dia Iya. taruh lah ada platformnya yaitu di factory outlet. Ya. Tapi yang menarik, beberapa tahun terakhir ternyata ada rumah mode yang besar dari Inggris sama yang dari Amerika itu ternyata mereka bikin sendiri produksi khusus factory outlet. Oh, Lucu ya, itu menarik sih, maksud saya kayak loh, karena ternyata orang lebih banyak belanja ke factory outlet kan untuk si brand B, C, D ini kan daripada lo beli di mall gitu loh. Jadi ya itu, ini 15 tahun terakhir kali ya, apa 20 tahun terakhir itu mereka membikinnya khusus, ada yang brand B misalnya, ini khusus yang buat factory outlet gitu. Menarik ya. gitu. Dulu kan hanya last season ya, last season yang belum laku taruh di Atau, situ. iya, atau ada yang itu sedikit, ada yang agak masuk sedikit, taruh situ. Oke. Itu Lur. jadi istilah factory outlet itu hanya ada di Indonesia atau memang di Oh, di seluruh dunia, itu awal di seluruh dunia. Jadi itu sebenarnya kayak macam barang-barang yang branded tapi nggak lolos QC mungkin ya. Mungkin iya, kan masa suka ada sedikit reject dikit lah ya. Tapi ya masih tetap bagus. Iya, tapi kalau di luar sekarang juga justru laku itu. Iya, orang-orang karena kan langsung pada ke kesana, toko-toko factory outletnya langsung. Gitu ya. Karena kan produk-produk apa lah. Iya. Karena kan sebenarnya kalau orang bukan orang fashion kan nggak peduli tentang tren kan sebenarnya ya kan. Saya mau milih brand Burberry gitu misalnya. Ya saya sih nggak peduli mau yang Dia tahun lagi- ini lagi bikin kuning misalnya apa ya, Lagi atau season ini atau season bukan. ini taunya ya itu Burberry aja. Ya cari Burberry murah di mana? Factory outlet gitu. Atau di thrift. Nah Bisa kalau juga thrift, nggak? cari Burberry di thrifting banyak di London. Di London. Kalau kita mau beli trench coat apa segala udah deh ke London di thrifting tuh kalian bisa dapet kayak berapa ya? 50 pound. 70 Asik nih, nanya-nanya 75 sama Sari pound, nih. ya. Asik nih. Paling mahal mungkin 200 pound tapi yang udah masih bagus banget gitu ya. Yang di sini dong, Say. Nggak ada yang di sini. Di Yang sini, branded di sini atau oh nanti dari Garugi. Instagram. Oh iya, Garugi. Garugi. Garugi tetap. Udah dikurasi. Udah dikurasi. pula. Nah, mau balik lagi nih yang ke zaman-zaman 80s, 90s atau yang zaman sekarang juga boleh deh. Kayak tokoh-tokoh musician yang kelihatannya Sari tahu mereka suka pakai barang-barang atau baju thrifting tuh ada nggak? Indonesia Misalnya bisa luar bisa. Sting mungkin atau nggak kalau Siapa? di nih menarik nih. Kan saya dulu stylist ya. Mm-mm. Jadi kalau para stylist di luar negeri ini Iya. kalau mendandanin si artis buat Iya. Oscar, Iya, iya, buat iya. award-award, Nah, yes, kebanyakan yes. memang mereka selalu kan biasanya selalu yang koleksi terbaru-baru, tapi beberapa tahun terakhir mereka mencari yang koleksinya misalnya gini, koleksinya Schiaparelli yang 10 tahun lalu Iya, iya. dipakai lagi, Iya, atau betul. koleksinya Giorgio Armani yang 20 tahun lalu tapi belum ada yang pakai, Betul, betul. dipakai sekarang. Yes, Nah, kayak yes. gitu loh. Oh iya betul. Kayak di Met Gala kemarin ya. Iya kan itu kan Gala ada yang yang pakai. tahun Oh, nah that's why pas Met Marilyn Gala Monroe. kemarin, itu kan memang jadi temanya seperti itu gitu loh, bertema. Jadi karena itu kan sustainability sebenarnya kalau kita memakai sesuatu. Bayangin nggak kan kita tekstil tuh kan penyumbang sampah Iya, terbesar itu ya. Iya, exactly. Ini gimana coba kalau misalnya gue nggak beli, ini kan susah banget diurainya Iya, kalau diurai misalnya. lagi. Iya, jadi mendingan dengan dipakai. aku beli aja ya.
Dan murah. murah 30.000, tapi kan I look like million bucks kan. Iya, yang penting kan gimana makainya ya, Bu. Iya. Kayak busana-busana dari kayak misalnya Chanel, Joanne Mani atau siapa gitu, itu kan ada juga yang apa sih busana-busana yang wah banget gitu, itu masuk nggak? Maksudnya couture? Iya. Oh, ya kalau thrifting gini nih sebenarnya kalau thrifting free market ya di luar negeri itu kan kebanyakan individu yang menjual ya. Jadi kalau kita di free market itu kan perorangan kan, misalnya gue jualan. Nah rata-rata yang menjual itu mungkin kan banyak kan nenek-nenek tuh ya. Jadi kayak bajunya dia zaman dulu kan yang dia nggak mau pakai lagi atau dia udah nggak muat ya kan. Nah itu bisa ditaruh situ. Iya. Kalau kita beruntung bisa aja tuh nemu couture Chanel tahun 65. Oh iya, Iya kan? koleksi dia dulu. Koleksi dia dulu. Nah, satu lagi gue pernah di Paris nih. I love Paris Flea Market, menurut aku the best. Itu aku sampai nemu toko bukan toko, berarti yang jual sendiri-sendiri ya. Itu seorang ibu-ibu yang dia bilang saya tuh kayak kerja di estate ibu-ibu sosialita gitu ya. Iya. Terus ibu-ibu sosialita meninggal. Jadi kan dikemanain ya dijual dong. Jadi dijual kayak scarf Hermes itu dengan harga yang murah gitu loh. Jadi kayak ya itu untung-untungan, makanya I love thrifting gitu ya. Karena ada mood itunya. Nah, itu. Apa ya? Dan kan zaman hunting nggak sih? Dan zaman dulu itu kan desainnya bagus ya, maksudnya beda ya kan. Kalau kita mau lihat sesuatu yang lebih elegan, lebih apa tuh kayaknya yang susah dicari sekarang, iya karakter. Nggak tahu ya, kalau aku sih kayak bener-bener mungkin reinkarnasi, gue nggak tahu deh apa ya dulu soalnya kayak seneng banget dari reinkarnasi dari 1920s ya dirimu tuh. Ada story, yes, I love Ada sesuatu. story, Nah ya, tapi kan kalau misalnya orang Indonesia, nah yang aku tahu karakter perempuan Indonesia tuh kebanyakan, lo nggak takut ya ini kan bekas orang mati Iya, misalnya, iya. atau lo nggak takut ya ini siapa tahu dia sakit kudis apa misalnya. Gue nggak ke situ juga sih mikirnya, cuman Mikirnya maksudnya nggak kan usah jauh kejauhan banget dah. ya kan. Nah misalnya gini, kayak aku ke Pasar Senen nih, tapi aku udah lama nih terakhir Pasar Senen kapan ya gue, kayak sejak pandemik belum lagi deh. Oh sejak mereka kan pindah nih Pasar Senen. Aku sampai nemu Bill Blass loh. Aku nemu Bill Blass, brand Bill Blass di Pasar Senen. Bajunya hitam, dress hitam, gila, gue langsung 30.000. Kok bisa? Nah ya kan bisa kan. Maka karena kan mas ini kan dapatnya semua dari itu kan, dari apa? Bulangan Udah. nenek-nenek, tapi nenek-nenek ini Korea kontainer- yang dari kontainer. shipment itu kan kontainer shipment kan, dari pelabuhan kan itu. Jadi dia nggak lihat Jadi benar-benar dia dalamnya apa. makanya kan mereka jualan juga. Akhirnya aku tahu misalnya mereka Iya. jual satu karung macem-macem, kalau nggak salah dijualnya cuma 15 kilo misalnya berapa ribu gitu loh. 30.000 dijualnya. Rebutan loh. Rebutan. Sekarang tapi udah mahal, sebel gue. Oh. Udah gak mahal. Jadi sekarang ada yang kan dulu misalnya bisa dapet yang 10.000, 30.000 gitu ya. Ini sekarang 150. Oh, mereka udah tahu sih. Udah tahu Udah sekarang tahu orang mereka. pada banyak sana, dan kan gedungnya beda. Kan gedungnya jadi agak bagusan kan. Oke, Jadi oke. kayak I don't know tuh. Iya, Kalau hubungannya pengaruh apa enggak. juga. Masih cari lagi ya. Boleh ya? Ya, ya. Jadi kalau mengenai harga, kalau kita beli pakaian seperti itu, ada ini nggak sih Mbak? Kayak misalnya tadi Mbak nemuin satu merek yang memang Mbak idamkan gitu, kaget gitu ya. Itu mengenai harga ini, ada ini nggak sih? Ada kayak pertimbangan Tentuan. mahal pun gue beli atau ini mahal, Iya. kayak gitu-gitu. Gini, Gimana, Mbak? kalau seseorang yang udah gila thrifting kayak gue, kan jadi tahu ya, ini worth it nggak sih gue beli dengan harga segini gitu. Tapi kalau yang udah agak robek segala macam, mungkin harganya let's say ya misalnya si Chanel nih, oke let's say Chanel dress gitu ya. Harganya tiba-tiba gue nemu harganya US misalnya 1.000 gitu ya, 1.000 US. Tapi misalnya udah ada agak Ada yang pudar-pudar. ada pudar atau misalnya robek sedikit, ya aku tetap agak nggak mau beli juga, karena kalau 1.000 US dengan masih kondisi bagus gue beli. Masih worth it. Masih worth it. Jadi kita pilih ya itu pinter-pinter lah.
thrifting itu harus pintar. Jangan asal, dan thrifting itu kayaknya jiwa ya. Emang nggak bisa kalau lo tidak menjiwai itu. Jadi karena nggak akan nemu yang bagus. Maka kan orang-orang suka gini, kalau nemu aja ya Star gitu ya kan? Kok dapet aja Nggak sih? tahu karena emang mata gue emang udah tahu mana yang oke dari tumpukan ini gue tahu nih mana yang Udah. berkualitas, mana yang enggak gitu. Bo, Itu udah tahunan, Bo, 20 tahun ya. berapa Bo, di dekade fashion. sama gue kan udah di tahun 80-an kan thriftingnya. Berarti berapa dekade apa sekarang? Iya, 40 ya, Nek. 40, iya bener 40 gitu 40 jadi tahun, jadi nah matanya harus dilatih ya. ya itu train eyes train the bener eyes. jadi gue juga kadang suka mikir oh iya ya nggak semua orang mungkin bisa ngerti karena that's why aku mengkurasi aja ya kan untuk ditaruh di Garugi. Jadi udah as easy as that. Iya, tinggal ya udah tinggal beli pilih-pilih aja. udah percaya sama gue aja beli gitu ya. Saya pakai sesuatu yang kayaknya seperti Chanel itu, tapi ternyata bukan. Bisa ngerti gitu ya Mas Ari ya, dari bahannya atau dari kelihatan. Oh, dari Oh bisa dirimu sebagai seorang fashion oh bisa di bidang bisa. fashion. Iya, tapi makanya gini kadang-kadang that's why kalian harus punya teman orang fashion, ya kan biar tahu. Karena memang kalau orang awam emang susah agak susah takut. Ini sebenarnya asli apa palsu sih gitu. Aduh, Bo itu enggak sebenarnya gitu loh. Tapi kalau Jadi masalahnya cocok sama orang itu juga nggak apa-apa ya, nggak kelihatan. Oh nggak apa, gini saya tuh tidak sebenarnya gini, I don't against orang yang membeli palsu. Terserah, itu kan terserah ya. Itu mah terserah. Cuman persoalannya karena aku kan belajar fashion kan ada ilmunya ya, nah makanya agak beda nih kalau aku pribadi kalau mengenakan yang sesuatu yang palsu agak karena kan copyright rights Iya, designer kan iya. gue berasa secara aku sekarang juga punya brand ya. Serasa ini jadi kayak aduh sedih ya Nggak gitu fair loh ya. nggak fair. Itu aja sih. Tapi kalau saya tahu Tercoreng banyak gitu. tapi saya tahu, tapi kan itu kan kerjaan aku kan kayaknya kan. Tapi kalau orang yang nggak ngerti fashion, nggak di industri, ya terserah nggak apa-apa. Orang cuman mungkin mampunya. Tapi sebenarnya gini, saya sarankan daripada membeli pelson, belilah di thrift store apa di vintage store. Nah itu dengan harganya dijamin asli. Iya. Tapi harganya miring. Iya. You can afford it too gitu. Jadi Ya bisa kan? buat bahan ngobrol juga ya. Iya. Kalau lagi ketemu teman-teman. Dan jalan juga lebih pede ya. Iya, pede. Nih, pertanyaan lagi nih ya. Dari tadi kan thrifting yang branded luar. Kalau yang brand Indonesia misalnya, ada nggak yang udah mulai dikejar juga sama para thrifters itu? Misalnya Oke. apa brand-brand Bali di Jakarta juga ada kan yang tahun 80-an 90-an? Oh, Belum ada, ya, ada. belum Tapi rame ya kayaknya. Iya. Itang Belum. Yunas mungkin, Itang Yunas retro. Mungkin bisa kali ya, tapi di mana ya? Aku juga mau nyari, aku juga mau nyari deh tuh. Iya iya jadi penasaran kan? Ini tapi yang saya tahu soal ada sebuah brand modeswear ini keren banget nih ya mereka karena komunitas ya, jadi tuh bajunya yang baru aja misalnya cuma dipakai sekali atau 2 kali sama Iya. si ini langsung ada dibeli lagi sama orang gitu loh. Jadi barang secondnya dia aja, yang brandnya dia yang secondnya aja pun laku. Nah itu hebat sekali. Itu Jadi, brand baru. brand modeswear ya, brand modeswear kita. Dan anak muda ya. Iya, iya. Juniornya masih Itang, junior masih Itang. Oh, Nah, tahu deh. jadi ini hebat banget. Jadi tuh memang itu tapi itu kan bukan vintage ya kan. Ini kan baru berapa tahun yang mereka baru gitu. Jadi kayak ya udah ada Udah nggak apa-apa ada. bekas juga gitu kali ya. Iya, Udah ada udah keinginan mulai. itu, Udah mulai ada ke situ. udah mulai. Iya, iya. Nextnya pertanyaannya yang ke arah ini, tips-tips dong untuk menjadi thrifters, sebutannya apa sih? Apa ya? Bukan thrifties, Kan, thrifters. ini mungkin ini ya kali tips styling aja kali ya. Oh, Jadi boleh, gini, boleh. misalnya gini. Ya, Pertama dari style. Kan kita sebenarnya kalau fashion itu kan sebenarnya harus ada kekiniannya ya. Kalau fashion, tapi kalau style itu kan it's your style, beda gitu kan. Nah, kalau mau mengcombine kenakanlah sesuatu yang lo comot dari dulu misalnya vintage, tapi lo pakai barang yang baru. Jadi mix and Di-combine match-nya ya? di-combine, jadi stylingan, istilah kita stylingan, sehingga nggak kelihatan kuno banget gitu loh looknya ya kan. Iya, iya. Misalnya let's say gini kan paling
di pasar Senen tuh banyak banget yang dress kayak sundress gitu loh, dress yang panjang yang kalau bisa sebenarnya lo bisa pakai tidur juga bisa. Iya, Tapi iya, kan yang gimana skirt gitu ya. caranya kita menstylingkan itu Iya. sehingga jadi modern look. Iya, Nah, iya. itu tuh harus tips-tips. Oke. Harus pinter-pinter tuh Harus gimana pinter-pinter. nyarinya. Heeh. So, atau mungkin dengan pakai sepatu baru nih gue. Ini kan vintage. Ini retro. Ini zaman sekarang Zaman nih. Ini sekarang. Loewe. Jadi kayak dengan desain yang zaman sekarang, jadi ya itu loh pinter-pinter aja deh Pinter-pinter mau mix and mix match. and match, jadi nggak kelihatan tua, karena kan kita juga nggak mau ya kelihatan kayak nenek kita gitu Iya, loh, ya kan. Tetap modis dong. Iya. Nah kalau untuk tips nge-thrift Nge-thrift ya. nge-thrift di luar negeri harus harus cari waktu yang emang kita juga bisa buru-buru. Nggak bisa Lo harus ya. tenang-tenang. Suami saya paling sebel ya sama saya kalau misalnya saya udah ke toko vintage atau ke flea market, Pasti dia lama. Terus gue cuma bilang udah lo tunggu aja di kafe mana, ntar gue samperin karena gue nggak mau diganggu. Nggak mau ganggu Iya. dong. Ini zen gue. Nah ini menarik, suami saya bukan anak barang second. Oke. Jadi dia selalu beli baru. Sementara gue maunya ke flea market, Yang flea ke market vintage store ini gitu. tuh. Jadi dia udah tahu kalau aduh ini lo banget ya udah gue melipir aja. Lucu ya. Jadi itu Kontras. jadi ya itu harus nggak bisa misalnya kita traveling ke luar negeri mau misalnya di Paris deh ya mau nge-thrift di flea market ini tapi ntar kita buru-buru kita cuma sejam ya karena ntar mau ngelihat Eiffel apa gimana gitu ya jangan bisa itu harus dipikirin waktunya tenang-tenang Iya, iya. terus lo enjoy karena Enjoy. tahu nggak kalau saya seneng ya terakhir gue trip di mana ya tahun lalu gue ke Amerika tahun ini London kemarin itu tuh seneng ngobrol sama si yang jualan yang karena kan jualan. nenek kan Iya, ya iya, nenek kakek atau cucunya gitu loh nggak tahu sih aku seneng aja ngobrol ini dari ini dari itu gitu. Oke. Kalau di London di mana tuh? Di daerah? Kalau London kan ada Portobello terus di Camden juga sekarang ada satu area gitu yang memang khusus anak-anak muda sekarang naruh-naruh barang di situ. Cerita-cerita dari nenek-nenek itu apa misalnya? Tentang Ya lucu-lucu bajunya. misalnya tentang bajunya dari mana asalnya terus itu kan banyak kan udah meninggal gitu ya. Jadi cerita-cerita yang zaman dulu. Yang zaman dulu atau misalnya gini rumahnya kebanjiran gitu ada flood atau apa yang hujan badai terus Iya. jadi misalnya mereka menjual juga kayak scarf ini tuh misalnya scarf Dior gitu ya yang zaman dulu tapi ini udah ada stainnya karena kena angin apalah Iya, badai iya. kebanjiran rumahnya bagaimana terus ya lo mau nggak gitu ya itu tuh pinter-pinter nah terus pinter-pinter juga untuk mencari mana yang worth ya. Worth it gitu Jangan juga mentang-mentang ini vintage Dior loh. Lo beli juga nggak juga. Harus tetap lihat kegunaannya. Zaman sekarang Iya. kita masih perlu nggak sih gitu? pakai nggak? Masih pakai nggak? Kayak belt deh. Satu hal yang nggak saya beli ini adalah belt. ya. Karena gue udah nggak pernah pakai belt lagi. Iya, susah ya. Sementara meskipun gue nemu belt Chanel harganya $50 misalnya, kayaknya gue agak tetap sayang deh untuk belinya nggak mau juga gitu loh. Di mix and match dengan apa tetap masih gak cocok. Nah ya, itu Bu? bukan nggak cocok. Mungkin karakter saya bukan anak belt lagi. Dulu waktu zaman kerja tuh gue anak belt dengan Iya, set gitu iya. kan. Tapi sekarang kayak nggak tahu ini perut. Sama, Bu. Mungkin ini mesti di upcycle belt-belt itu jadi tas. Iya bisa, Jadi nah ya itu apa, lucu, nah bisa. gitu kan ya. Tapi gue not that kreatif Iya, jadinya. Mbak Sari kan sebagai seorang thrifter. Mm-mm. Oke, berarti kalau lagi belanja itu kan pasti borong pastinya ya. Artinya terus pas lagi borong itu mindsetnya Mbak Sari itu apakah ini pasti barang cocok buat emang karakter gua atau melihat dari secara global bahwa ini akan laku di pasaran atau gimana? Gimana itu biasanya? Oh, oke. Kalau pas belanja. Oke, biasanya sih saya hanya memikirkan diri sendiri. Nah, orang-orang kan suka gini ya, Sar just tip dong, just tip. Aduh gitu ya. Gue tuh kayak gini loh, I love, kalau aku mendingan aku ngasih tahu kamu aja, lo harus beli ini, udah Iya, gitu. karena cocok dengan dirimu gitu. Tapi kalau aku yang nyariin buat mereka tuh kayaknya Effort banget. dan Iya. kayaknya aku gimana ya gitu loh meskipun katanya kan lo bisa dapat duit apa gitu kan ya lo dapat ininya lebih kayaknya gue nggak mau repot. Nah
apa namanya Pure ya itu passion, jadi ini pure PA karena passion, pure buat gue. Nah syukur-syukur misalnya let's say kayak hasil thriftingan aku, misalnya aku jual di Garugi kemarin, kalau emang ada orang ada yang suka ya udah silahkan beli gitu. Syukur-syukur cocok. Tapi aku lebih buat diri sendiri. Nah tapi sekarang juga gini, aku lebih, kan kita semakin tua kan semakin, jangan ngomong tua, Canda. semakin usia Semakin kan semakin retro. wise ya. Maksudnya belanja pun semakin wise kan. Jadi Iya. kayak saya usahakan hanya membeli yang memang akhirnya ini gue akan pakai terus Cocok. nih gitu. Ini ya bener-bener akan pakai sampai gue tuh nenek-nenek Iya, gitu iya. ya. Tapi kalau yang udah mulai, wah ini kayaknya nggak mungkin nih gue pakai. Tapi mungkin hal itu misalnya rok pendek, rok apa itu Iya. mungkin gue bisa pakai umur 30-an kan, 20-an, 30-an. Tapi kayak sekarang meskipun itu Chanel pun kayaknya gue gak akan pakai gitu. Oh, gue jadi ada pertanyaan nih. Kalau untuk bapak-bapak, itu kelihatannya mereka gimana? Tertarik juga nggak dengan barang-barang pre-loved atau thrifting gini? Kan lucu loh Oh pakai. iya, kalau anak Iya anak kan? sekarang ya, kalau anak sekarang ya, udah pasti. Anak sekarang iya. Udah pasti, kalau suami gue kan enggak ya. Iya. Tapi aku punya teman yang cowok memang suka. Oh satu lagi, gue tuh suka eBay. I love eBay. Oh, Jadi eBay, ya, aku ya. eBayers. Gue gue bener-bener ngebit yang sampai zaman kita ngantor tuh dulu Iya, ya, iya. kan misalnya biddingnya tuh di Amerika. Kalau end bids-nya tuh kan biasanya di sana tuh kan jam 9 malam misalnya. Iya. Ini kita pagi kan 9 pagi. Seru tuh ya. Kadang-kadang gue tahu nggak lagi meeting evaluasi. Gue keluar dulu jam 9, gue harus ngebit. Dan gue menang. Gue selalu menang kalau ngebit. Soalnya di sana udah malam. Iya, kali. sana udah malam. Dan kalaupun misalnya end bid-nya itu kan biasanya jam di sana pagi gitu ya. Berarti kan di sini tengah malam. Itu gue bisa loh yang jam 3 pagi gue bangun keluar sneak out gitu ya dari kamar, terus gue ngebit. Gila Bang. Itu ada momen gitu gue ya. itu gue memang ada momen aku agak gila sama eBay. Emang I love unik. eBay. Jadi kalau ya itu balik lagi, kalau si bapak-bapak itu pakai baju-baju yang thrifting pun sebenarnya menarik. Gak apa-apa ya. iya, asal itu pinter. Kayak teman Iya. aku nih ada cowok nih ya, dia memang apa, pinter, emang seneng aja nyari yang padan gitu. murah kan. Itu kan sebenarnya ada keinginan untuk mencari sesuatu yang lebih murah. Iya, iya. Ya kan, nah itu kan nggak bisa Serunya ya. nggak, iya kan, serunya kan di situ. Sama kalau aku sih pribadi itu The Story ya. Iya, Dan Story. desain zaman dulu sih aku merasa kayak lebih bagus deh, lebih iya lebih Iya, elegan lebih aja. elegan, lebih berkarakter. Mau lukisan-lukisan, kalau thrifting gue suka beli lukisan-lukisan atau tempat-tempat, misalnya kayak tempat-tempat kan sebenarnya piring-piring kan lucu-lucu ya. Cuman kan kadang gimana coba bawa piringnya kan ya, malas Iya. banget ya lo bawa piring gitu. Betul, Tapi betul. berat-berat, cuman ya kadang aku beli 1 lah 2 gitu yang. Nah jadi dulu biasanya awal-awal thrifting misalnya gue maunya kan baju-baju, tapi sekarang aku udah kayak lebih ke aksesoris. Oke. Karena aksesoris bisa lebih pakai kapan aja. Nah, lebih bisa kelihatan Iya. gitu loh, dan nggak rusak kan? Ya nggak rusak. Nah, itu tuh aksesoris thrifting tuh Aksesoris. sangat menarik. Terus kalau mau nanti dijual lagi pun lebih gampang gitu. Gampang. Oke. Sama ini sih ya lukisan ya, lukisan atau apa ya? Ya lukisan sih. Ini Kecil-kecil. kayak produk sport sampai lupa tadi mau nanya. Kayak sepatu sport, sepatu basket, sepatu olahraga tahun 80s, 90s kan juga banyak yang Oh iya, iya. Sebelum, itu bisa dong, Bisa. berarti juga. Nah, tapi orang ini menarik ya. Orang kebanyakan kalau di luar negeri itu pasti ada second hand-nya sports bra. oh Di kita Oke. orang mikir dulu dong, ya kan? Ini kan bekas Gitu. keringet gitu kan ya, gini-gini segala macam. Tapi kalau di luar negeri mah udah nggak biasa, mikir they gitu. don't care. Karena kalau dicuci bisa bersih Iya, juga. makanya kayak kalau misalnya aku ke Senen tuh ya dulu ya dibilangin sama masnya, Mbak ini aja, ntar nyampe rumah direndam pakai Detol gitu. Jadi itu yang gue lakukan. Iya, itu kan bisa lah ya dibersihkan. Oke, jadi dari sports pun bisa. Oh, bisa banget. Yang ready to wear, yang couture apalagi. Lagi. Ya itu yang intimate bisa juga dong ya. Intimate bisa, tapi kembali lagi. Iya, kembali Kita Asia, orang Indonesia kayaknya agak belum ya. Bukan, kayaknya I don't think akan Iya, juga kayaknya sih ya. nggak deh. Kayak risih kan, Kalau kita ke kan situ orang risih. yang gitu. Beli suruh aja pada risih Iya misalnya. kan, ya. atau
rok celana tuh kan pada risi-risi kan. Tapi kan mereka they don't care. Iya, Kalau betul. mereka. Paling lama berapa hari hunting thrifting? Oh, kalau keluar negeri. Nah, kalau keluar negeri. Gini. Pokoknya kalau aku kan travelingnya misalnya gini, kalau sama suamiku misalnya dalam setahun ada aku udah 15 tahun kan kawin, tapi kan aku udah dari sebelum kawin pun gue udah kemana-mana. Iya. Nah, kalau pergi traveling sendiri, aku lebih bebas, lebih nggak ada yang perlu ditanya kan, dan nggak ada yang perlu dikompromiin. Pokoknya gue mau kesini Bebas. gitu kan ya, bebas. Nah, itu sih biasanya seharian cuma di satu tempat ini, ntar besoknya gue ke yang area lain gitu. Karena kan kalau di Eropa kan misalnya satu kota kan bisa semua neighborhood kan ada free marketnya kan. Nah, tapi tips kebanyakan tuh kan Saturday and Sunday. Jadi datanglah ke kota tersebut di saat weekend. Jadi misalnya lo datang hari Kamis nih, Kamis, Jumat, Sabtu Minggunya lo ke free market, either lo milih Sabtu atau yang Minggu. Iya. Ya udah ntar Senin, Selasa baru ke museum, kemana gitu lagi gitu loh. Nah ya mungkin 5 hari. Nah satu lagi karena selama sama suami aku nih, jadinya aku harus berbagi kan, secara dia nggak suka kan. Ya itu jadi aku harus bagi-bagi misalnya. Ya udah lo ke toko sepatu yang sana aja deh. yang baru emang lu di sana lo pasti akan suka di sana, gue di sini gitu ya. Udah research juga nih Ya, jangan-jangan. gue udah Dari Ubud dulu, ntar riset. kesana. Jadi pasti selalu aku riset gitu. Dan itu tips kalau mau thrifting di Eropa, Amerika, especially Eropa, do it on weekend. Datanglah di weekend. weekend. Karena Sabtu dan Minggu itu mereka. Sip, That's sip. it. Mantap. Terima kasih. Terakhir dari Satu saya, lagi, oke dengan deh. Tadi ceritanya Nyambung Mas ya. Gaul kan kalau tadi Mbak Sari cerita tuh yang di belahan Eropa ya. Kalau di Asia sebenarnya ada nggak sih tempat-tempat yang bagus untuk mencari thrifting gitu? Itu di Tokyo. 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 Nah, sebenarnya aku suka Hong Kong ya. I love Hong Kong. Hong Kong itu sebenarnya awal-awal yang bikin toko-toko second branded itu loh, tas-tas. Itu sebenarnya Hong Kong loh. Tapi yang menarik, mereka hanya sekedar yang bagian tas aja. Untuk yang second handnya baju apa segala tuh kayak kurang, karena kembali lagi Asia. Orang kan ya. Asia itu mainnya. dan aku juga membahas ini sama teman aku orang Hong Kong yang kerja di fashion juga. Dia bilang, Sari, kan gue nanya, ini nggak ada ya toko-toko selain yang tas branded second yang buat kutur-kuturnya? Gak ada, dia bilang. Kok bisa nggak ada? Nggak, karena di sini kita bukan ya itu karena risi. Risi. Tapi kan di Hong Kong kan ada night market kan. Nah, mungkin di night market itu biasa. Tapi kan night market itu kan jualnya kayak mungkin Adidas, bukan yang kutur itu. Iya. Kutur vintage gitu. Nah, itu sih Jadi jadi kayak Asian Tokyo itu the best Tokyo. Sama ya itu. Jepang juga gitu, Hong Kong, Indonesia ya rata-rata konsumer begitu. Rata-rata. Tapi kalau Tokyo enggak. Tokyo Tokyo itu enggak. Jepang enggak. Jepang kayak lebih, makanya kan kalau Jepang tuh kayak planet beda ya. Iya. Jadi kayak mereka emang kayak udah Planet advance, lain ya, kayak planet lain advance. ini udah advance. Karena itu kalau mental mindsetnya adalah sustainability, kembali lagi. Sayang barang ya kan, sayang buang barang, sayang ya kan. Iya. Masa lo masih bagus nggak mau beli lagi ya, otomatis mental itu tuh kan ke masyarakatnya. Iya. Sementara kita mentalnya apa ya kan, baru-baru semua kan Indonesia ini. Iya, baru. Ya kan? Kayak gengsi. Nah, satu lagi. Nah, itu dia akhirnya keluar. itu tuh gue lupa. Akhirnya. Gini. Iya, itu dia. Yang aku pelajari, orang Western and the Bray itu bukan orang gengsian. Nah, kalau aku belajar tidak gengsi karena gue dari kecil udah kesana kan. Jadi kayak aku meresap energinya mereka kali ya, dan belajar kayak aku diajarin diajarin bapak ibuku tuh kayak ya lo harus, kalau misalnya kita kemana lo harus ngobrol sama orang sana, jangan sama orang Indonesia juga gitu loh. Jadi kayak berusaha live the life of orang lokal. Nah, kita banyakan gengsi. Kita terlalu lebih pencitraan gitu nih. Gue perhatiin orang Indonesia enggak.
Jadi Banyak kalau yang mentalnya kalau mental pencitraan dan apa namanya gengsi ya, lo susah. Susah bener. Nggak bisa lo, karena kan kalau membeli flea market lo kan harus humble ya. Lo kan ada merendah dulu dong. Iya, Ya kan apa iya. sih istilahnya mentalnya ya? Lo bukan mental apa ya? Hah? Iya, lo Down memang to harus earth. begitu. Humble, lo memang harus humble. Berpijak. Iya. Iya, berpijak bumi ya. Bumi ya. Karena kalau ya tapi aku sih belajar banget kalau aku keluar negeri, aku selalu belajar dari orang-orang sana karena gila mereka ini aja yang konglomerat yang apa segala macam, Iya. lo belanjanya juga seneng banget ke flea market gitu kan, seneng ke pasar antik. Jadi kok kita apa yang harus kita gengsiin sih? Mereka aja lebih kaya dari kita ke sana gitu loh. Kenapa kita sosokan gitu loh? Ya itu tuh dia. Habis-habisan gitu ya di sini. Gengsi, nah itu. Gengsi. Jangan gengsi, karena Jangan. kalau udah gengsi, karena kan gue sih I'm so proud ya ke semua orang, gue bilangin 30.000. Tapi kan hasilnya nggak kelihatan 30.000 Iya, kan? nggak. Ya itu makanya kita harus pinter-pinter itu gitu loh. Maksudnya aku berharap $1 ya, Bu. iya, $1 kan. Nah, aku tuh berharap semua perempuan Indonesia Iya dong. itu punya konten. Jadi Contentment. Jadi Feel dan keyakinan. iya. Jangan malu pakai apa namanya? Barang bekas atau apa, karena at the end orang ngeliat aura lo kan. Auranya. Lo kan senang It's gimana you. how you present yourself ya kan? Gitu. Gitu. Senang sekali ngobrol-ngobrol. Masih ada. Masalah yang itu orang lokal kita kalau apa istilahnya jaim ya apa. Ya, Kan kalau di Eropa malah enggak. Apakah karena ada tendensi di mana baju-baju itu kan diciptakan oleh budaya mereka, orang-orang yang setempat. Jadi mereka pun pakai yang lokal itu ya anggaplah ya nggak sampai mereka berpikir akhirnya punya istilahnya branding minded atau segala macam atau seperti itu. Sementara di Indonesia kan itu kan wah luar negeri. Oh, bisa sih ya, mungkin bisa ya. Bisa seperti Possible itu. ya, mungkin bisa. Karena karyanya mereka sendiri juga. Iya, benar. Iya. Ya mungkin analisa saya nggak tahu kalau bahasa. Tapi mungkin bisa juga Bisa juga. ada salah satu faktor itu juga bisa jadi sih. Jadi kayak udah terbiasa aja ya, udah Iya. nggak. Iya benar, mereka produsen Bener. soalnya iya. Betul. Masuk akal ya. Desain masuk akal sih, masuk akal. Sementara kita kan kita konsumen. Kita hanya membeli ya kan? Membeli, ya. Kita kan membeli. Penikmat fashion juga. Oh ya, ini sedikit ya. Kemarin saya bahas sama beberapa orang fashion juga ya. Kenapa di luar negeri itu tuh orangnya kan ya itu lebih humble, pekerja, keras, dan konglomerat manapun mereka ke flea market kok gitu. Kan mereka ada 4 musim ya di luar negeri itu ya. Each musim mereka harus struggling kan. Iya, How to ini. struggle. Kita kan Kita nggak ada enak struggling, banget Bo. hidup kita di sini gitu loh, tropik. Lalala. Kalau lalala, jadi ya kita kayak nggak perlu ini ya kan. Kita nggak ada effort banget Nggak ada buat itu effort, harusnya. iya, nggak terpola. Jadi iya. nah kenapa di sana juga keren ya, karena ada 4 musim itu. Nah sebenarnya 4 musim tuh membikin flea marketnya barang-barangnya jadi lucu. Iya. Karena kan ada jualan coat, jualan apa gitu kan ya. seru Kalau ya. di kita, lu mau pakai coat di mana ya lo mau Iya, jualan coat gitu Bo, ya ya. kan. Nggak ada ya, mau nggak mau jadinya jeans lagi yang gue lihat lagi. misalnya di pasar Senen tuh ya. Jeans, jaket, hujan gitu-gitu loh. Terus giliran ada jaket kulit oke lah, tapi kan jaket kulit kan mungkin buat yang tinggal di daerah dingin gitu loh. Di sini misalnya Bandung zaman dulu gitu kan masih dingin tuh, masih bisa lah pakai jet kulit gitu kan. Nah, gitu. Terus sekarang kan kita di Jakarta panas banget, Bo, Sarah. lembab Aduh, ini. Iya. Kipas mana kipas? Makanya. Harapan-harapannya Mbak Sari sebagai thrifter mungkin apa gitu? Lebih banyak produknya lagi, jadi nggak mesti keluar atau apa? Oh, tapi kan juga ya? thrifter itu kan kemarin sama Bapak Presiden bukannya di ban ya? Iya kan? Saya kan sempet kan nggak boleh kan, ada sebenarnya kayak menghancurkan local brand kan ekonomi. Padahal Iya sih, sebenarnya nggak apa-apa juga kali Pak, bukan? Iya itu kan pilihan orang kan. Kalau misalnya emang orang affordnya cuman beli kaos harga 10.000, ya nggak apa-apa. Dan ini kan sustainability, Iya, kembali berhubungan lagi. dengan itu ya. Iya, Nyambung. kita membantu global dunia gitu loh. Itu nggak apa-apa juga ya, asal mungkin terorganisir aja kali apa gimana lah, atau lebih ini kali mungkin ya, Iya. lebih bagus. lebih teratur. Lebih teratur, itu nggak apa-apa. Tapi ya
nggak apa-apa Tapi sih. excitementnya tetap ya, kayaknya Mbak Sari tetap mau di dalam mau di luar tetap akan hunting kayaknya ya. Oh iya, saya sampai kapanpun. Asik, seru. Dan akan ngebit sampai kapanpun. Sampai ngebit sampai Ngebiding. kapanpun. Dan tenang, Retrois kita akan simak terus cerita-ceritanya Mbak Sari, ayo lo. Oh iya di Instagram. Di Instagram. Oh Instagram saya Instagramnya tolong The sebutkan. Style Travelista. Ah, The Style Travelista. Style Karena Travelista. si Cocok kan namanya? Cocok. Karena si stylista ini traveling kemana-mana terus. Plus apa tadi cerita-cerita thriftingnya biar nanti Iya. dimasuk-masukin. Kadang misalnya aku suka storyin kok, misalnya di free market mana suka storyin gitu. Oke, sip lah kalau gitu. Mbak Sari, kita sampai sini dulu ya. Oke. Nanti mungkin episode berikutnya kita bisa undang-undang lagi. Karena aku kalau ngoceh tuh suka agak Iya. kurang nggak bisa berhenti juga Tenang, sebenarnya. kita masih bisa yang bahas lain, misalnya haute couture yang Oh, iya. zaman dulu Bisa, atau retro vintage dengan style sehari-hari gitu kan, ya bisa banget. Banyak banget yang masih bisa dikupas dengan Mbak Sari. Kalau gitu Retrois, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Yeay.